kasih dan penyertaannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat. Terima kasih juga atas partisipasi dari kita semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan katekesi kita pada malam hari ini. Tema katekesi kita menghormati nama Tuhan dalam perkataan dan perbuatan. Tema ini diangkat berangkat dari kehidupan hidup umat beriman dewasa ini, di mana masih sering dijumpai adanya jarak antara pengakuan iman antara hidup sehari-hari. Nama Tuhan kerap diucapkan dalam doa dan percakapan, namun belum selalu terjamin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai Injil. Padahal sebagai orang beriman, titipan memuliakan nama Tuhan tidak hanya dengan kata-kata, tetapi terutama melalui kesaksian hidup yang nyata. Maka dari itu, marilah kita mulai katekesi kita dengan lagu pembukaan. Tuhan, genggamlah tanganku yang hina, pimpinlah langkah kaki yang akan melangkah dalam ibadah kasih-Mu. Tuhan, yang menghimpun kami pada saat ini. Bukalah hati dan budi kami agar mampu memahami firman-Mu dan belajar menghormati nama-Mu melalui perkataan yang baik serta perbuatan yang penuh kasih. Bimbinglah kami supaya iman yang kami akui sungguh tampak dalam sikap dan tindakan hidup sehari-hari. Semoga pertemuan ini membawa kami semakin setia menjadi saksi-Mu di tengah dunia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Untuk mendalami katekesi kita pada malam hari ini, marilah kita melihat dan mendalami situasi hidup konkret dengan cerita. Saya meminta satu orang untuk membacakan teks ceritanya. Pak Yohanes dikenal sebagai orang yang sangat religius di lingkungannya. Ia selalu hadir di gereja, doanya lantang, dan sering mengingatkan orang lain tentang hukum Tuhan. Dalam setiap pertemuan lingkungan, ia tak pernah lupa menyebut nama Tuhan dan menasihati sesama agar hidup beriman dengan sungguh-sungguh. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang mulai merasa heran. Di tempat kerja Pak Yohanes sering memarahi bawahannya dengan kata-kata kasar. Di pasar, ia menawar dengan kertas dan menuduh pedagang tidak jujur. Bahkan ketika tetangganya Bu Maria sakit dan kesulitan ekonomi, Pak Yohanes hanya berkata, "Sudah berdoa saja, Tuhan pasti menolong," tanpa pernah menawarkan bantuan apapun. Suatu hari, lingkungan mereka mengadakan aksi sosial untuk membantu keluarga yang terdampak musibah. Seorang ibu sederhana bernama Bu Ana yang jarang bicara soal Tuhan dan jarang tampil di gereja justru datang di paling awal. Ia membantu memasak, mengumpulkan pakaian, dan menemani keluarga yang sedang berduka. Ketika ditanya mengapa ia begitu peduli, Bu Ana hanya berkata pelan, "Saya tidak pandai berbicara tentang Tuhan, tapi saya percaya Tuhan ingin kita saling menolong." Perkataan itu menusuk hati Pak Yohanes. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia sering menyebut nama Tuhan,
tetapi belum sungguh menghadirkan kasih Tuhan dalam hidupnya. Ia sadar bahwa Injil bukan hanya untuk diucapkan, tetapi untuk dihidupi. Sejak hari itu, Pak Yohanes mulai berubah. Ia belajar berkata lebih lembut, bersikap lebih adil, dan hadir bagi sesama orang. Baik, terima kasih kepada teman Andre yang sudah membacakan teks ceritanya. Oke, baik saudara-saudara, setelah kita mendengar ceritanya tadi, di sini ada beberapa pertanyaan untuk kita. Jadi pertanyaan pertama di sini, bagaimana perasaan saudara setelah mendengar cerita tadi? Baik, dari saya rasa saya sempat mana tadi seorang Pak Yohanes tadi, meskipun dia sering pergi ke gereja, tapi dia belum memahami bagaimana peran Kristus atau Injil itu diwartakan dengan penuh kasih. Di sini tadi meskipun Pak Yohanes ini rajin datang ke gereja, tapi pada umumnya ketika dia pulang dari gereja, dia tidak bisa menghayati dan tentu tidak bisa mengimani lebih dalam tentang Tuhan. Saudara. Oke, baik, mungkin ada Saya merasa kagum di mana Ibu Anna tadi, meskipun dia tidak rajin pergi misa pada hari Minggu atau pada hari lainnya, tapi dia di sini lebih ke di mana dia lebih ke tindakan. Lebih ke tindakan di mana Ibu Anna di sini ketika dalam cerita tadi di mana ada satu keluarga yang mengalami kesusahan, tapi di sini Ibu Maria, Ibu Anna tadi bertindak lebih awal untuk membantu keluarga yang sedang kesusahan. Itu dari saya. Oke. Mungkin ada lagi? Baik, kalau itu saja kita langsung pertanyaan yang kedua. Apa yang dapat kita pelajari dari perubahan sikap Pak Yohanes di akhir cerita ini? Jadi menurut saya itu kita itu yang pertama itu harus meniru perbuatan dari Pak Yohanes dalam kegiatan bisa kita perayaan Ekaristi pada hari Minggu atau hari yang lain. Tapi dalam hal lain kita tidak boleh mengikuti perbuatan yang Pak Yohanes yang tidak pernah mengasihi orang-orang yang miskin atau orang-orang yang memiliki kesusahan. Oke, terima kasih Pak Kardi. Mungkin ada Baik, dari saya di sini yang perlu kita pelajari yaitu dari Pak Yohanes kita belajar bahwa perubahan itu jika kita sungguh-sungguh ingin berubah diri, tentunya kita harus misalnya dalam konteks Ekaristi itu di sini atau mengimani akan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan, tentunya dari kita belajar bahwa perubahan itu sangat penting, di mana meskipun kita sering gereja, jika kita tidak bisa memahami dan menghayati perayaan Ekaristi, tapi percuma kita datang
ini jawaban dari saudara Daud dan saudara kami yang perlu kita pelajari dari Pak Yohanes tadi, di mana kita di sini tidak hanya rajin, kita tidak hanya rajin mengikuti misa, tetapi kita lebih ke lebih ke tindakan yang dimana kita harus kita saling mengasihi serta membantu orang yang sedang dalam kesusahan. Itu saja dari saya. Oke. Langsung saja ke pertanyaan terakhir. Baik, mungkin ada dari teman-teman punya pengalaman yang serupa dengan ceritanya tadi. Oke, dari saya menceritakan sedikit pengalaman dari diri saya sendiri. Saya terkadang pergi misa atau mengikuti kegiatan perayaan Kristi, tetapi saya merasa saya kurang menerapkannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Kayak terkadang baru selesai misa atau pulang misa saya langsung memaki atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa dibilang melanggar perintah Tuhan, sehingga terkadang saya merasa kayak percuma saya pergi saja, ujung-ujungnya saya melakukan perbuatan atau melakukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan, dan terkadang saya merasa menyesal. Terkadang juga saya merasa sia-sia dalam itu. Itu dari saya, itu sudah cerita yang bisa saya ceritakan dari pengalaman saya. Terima kasih. Baik, ada kalau itu saja sedikit penegasan dari cerita Pak Yohanes di atas tadi. Kita semua bisa jadi contoh bagi orang lain menghormati nama Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan kita sehari-hari, seperti Buana yang sederhana tapi penuh kasih. Ia tidak banyak berbicara tentang Tuhan, tapi tindakannya menunjukkan kasih Tuhan. Kita sering lupa bahwa iman kita harus membuktikan dalam tindakan nyata. Pak Yohanes menunjukkan perubahan yang luar biasa, mulai dari bahwa Injil bukan hanya untuk diucapkan tetapi untuk hidup. Bagaimana kita bisa mengaitkan kasih Tuhan dalam hidup kita, dan apa yang bisa kita lakukan untuk membuat nama Tuhan dihormati, bukan hanya di mulut tetapi dalam tindakan kita. Mari kita merenungkan dan merubah agar nama Tuhan semakin dikenal dan dihormati semua orang. Selanjutnya, mari kita menimba inspirasi dari kitab suci. Dan saya minta salah satu dari kita untuk membacakan kitab suci. Bacaan yang dari kitab Keluaran bab 20 ayat 22 sampai 26. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat isal itu alat perak, juga alat emas jangan kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mesbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaran dan korban keselamatan, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang
dari tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati ibadah. Tetapi jika engkau membuat bagiku mesbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan kayu, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mesbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, terima kasih kepada teman aku yang sudah membacakan deskripsinya. Selanjutnya di sini juga ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan deskripsinya tadi. Pertanyaan pertama di sini, apa pesan, apa ayat yang menarik dari deskripsinya tadi? Baik, dari saya di sini saya tertarik dengan ayat yang ketiga. Janganlah kamu membuat di sampingku alat perak jubah alam, janganlah kamu buat bagimu. Di sini saya sedikit menjelaskan bahwa janganlah kita tergoda oleh sesuatu yang berharga, misalnya dengan uang. Kita menyembah berhala akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita terkadang kita manusia bisa tergoda karena uang memang segalanya harus kita pahami bersama, dan kita bisa meneladani tindakan kasih menurut Tuhan kita Yesus Kristus. Itu saja dari saya. Sekian. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada dari yang lain. Dari saya, saya tertarik pada ayat yang kedua yang bunyinya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Jadi maksudnya di sini tentu kita semua tahu kalau Allah itu maha kuasa, maha segalanya lah. Tapi Tuhan ingin menegaskan, maksudnya kita kan sudah tahu kalau Allah ini maha segalanya, tapi kenapa kita sering melupakan Tuhan atau bahkan meragukan Tuhan gitu. Jadi di sini menegaskan kepada kita, jangan pernah meragukan Tuhan, jangan pernah menyembah Tuhan lain atau seperti yang saudara bilang tadi, menyembah berhala. Kita hanya tetap kepada satu Allah saja, kepada satu Tuhan saja. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Baik, kalau itu saja sedikit juga penjelasan dari saya. Dari bacaan keluaran tadi mengingatkan kita untuk menghormati nama Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Ini berarti kita harus berbicara dengan Tuhan dengan hormat, hidup sesuai dengan ajarannya, dan menunjukkan kasih serta integritas dalam tindakan kita. Nama Tuhan harus menjadi prioritas kita, dan kita harus berusaha untuk tidak menggunakan namanya dengan sia-sia atau untuk tujuan yang tidak benar. Selanjutnya, supaya katekese kita tidak sampai di sini saja, kira-kira apa tawaran aksi konkret atau rencana tindak lanjut yang saudara-saudara tawarkan? Baik, saya seperti yang dikasih tadi, janganlah kamu sebenarnya tadi dengan kata perak, kami maksudnya di sini yang tegaskan kepada kita semua,
harus bisa mengimani Yesus kita, Yesus Kristus. Jadi tentunya di sini kita harus bisa mengimaninya, dan kita jangan tergoda oleh sesuatu yang lain, dan kita tidak bisa mengimani Yesus. Itu saja saya. Oke, baik. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Oke, dari saya. Aksi yang saya lakukan pertama, mungkin lebih rajin lagi di gereja, dan tidak hanya kita mendengarkan sabda Tuhan, tapi bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, setelah kita mendengar tawaran kasih konkret atau rencana tindak lanjut dari saudara Asden dengan saudara David tadi, apakah kita setuju? Setuju. Oke, selanjutnya saya meminta dua orang untuk menyampaikan dua permohonan. Tuhan dalam dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena atas segala rahmat dan berkat-Mu sehingga kami bisa berkumpul untuk mengaji dan memulakan nama-Mu berupa katekesi yang kami mendapatkan pada malam hari ini. Semoga melalui sabda-Mu kami menerapkan dalam kehidupan sehari-hari lewat perbuatan-Mu. Marilah kami Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, semoga melalui katekesi kami pada malam hari ini kami semua dapat sadar bahwa sesungguhnya yang paling penting itu bukan hanya mengikuti perayaan Ekaristi, tetapi bagaimana kami bisa menjadi contoh dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, baik teman, keluarga, atau siapa saja. Marilah kita memohon. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita lewat doa yang akan Kristus sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, nama Tuhan, berkalilah Yesus Kristus pergi dalam surga, beribadah kepada kami, dalam kami, seperti kami mengucapkan kepada kami, dan jangan masuk dalam Bapa, dan juga baik, saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah partisipasi dalam mengikuti kegiatan katekesi kita pada malam hari ini. Semoga dengan katekesi kita pada malam hari ini kita semua bisa menjadi contoh bagi orang lain bahwa menghormati nama Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas firman-Mu yang telah membimbing kami. Bantu kami untuk menghormati nama-Mu dalam segala aspek kehidupan kami. Dengan perkataan dan perbuatan kami, berikan kami kekuatan dan hikmat untuk hidup sesuai dengan ajaran, sehingga kami dapat menjadi saksi yang baik bagi orang lain dan membawa kemuliaan bagi-Mu demi Kristus Tuhan dan